Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang beberapa bagian penting dari ilmu tauhid yang terkait dengan ilahiyat, dan kita sudah membahas tentang beberapa yang terkait dengan nubuat atau kenabian, di mana kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah mengutus para nabi dan rasul yang jumlahnya puluhan ribu, dan ditutup dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal yang juga perlu kita catat pada risalah atau kenabian ini adalah adanya ismah atau maksum, yang kita kenal bahwa para nabi itu semuanya maksum dari kesalahan, bahwa para nabi itu tidak mungkin melakukan salah dan dosa yang disengaja. Itu kenapa? Karena kalau para nabi dan rasul itu kan diutus untuk menjadi teladan untuk kita. Gitu. Bagaimana kalau melakukan kesalahan atau secara disengaja atau melakukan dosa, kita juga bisa melakukan hal yang sama, bisa meniru. Dan ini tidak mungkin bagi para nabi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka dan menjaganya dari berbuat dosa, baik sebelum diutus ataupun setelah diutus. Nah, ini ismah, sifat ismah atau kemaksuman ini terkait dengan 4 sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kita kembali ke naskah dari matan Al-Kharidah Al-Bahiyah. Pertama adalah al-amanah. Sifat para nabi dan rasul itu adalah sifat amanah, atau kita sering menyebutnya dengan sifat jujur, dapat dipercaya. Karena apa? Kalau seorang nabi tidak amanah, itu berarti lawan sifat dari amanah itu adalah khianat. Bagaimana seseorang mau disebut sebagai seorang nabi jika punya kelakuan yang khianat? Gitu. Ini tidak mungkin ada pada seorang nabi. Para nabi dan rasul semuanya tidak mungkin atau mustahil bersifat khianat, karena mereka semua ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, maka sudah otomatis ada pada diri mereka sifat amanah. Jadi sifat amanah ini, kata musannif atau penulis Al-Kharidah Al-Bahiyah, ini adalah wahia hifzullahi ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala melindungi para nabi dan rasul. Apa yang dilindungi? Bawatinahum, segala sesuatu yang bersifat batin, yang bersifat internal dari para nabi, ataupun zawahirahum, ataupun yang bersifat fisik. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka minat talabbus bimanhi anhu, dari tercemari gitu, dari segala sesuatu apapun, sekecil apapun dari yang Allah larang gitu. Walau naha karahiyatan atau karahatan, atau meskipun larangan yang Allah sampaikan itu hanya bersifat makruh, tidak sampai pada tingkat haram, tapi para nabi itu tidak mungkin bersifat berlawanan dari sifat amanah tadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat as-sidq. Itu sifat sidq ini adalah sifat benar, lawan dari sifat bohong. Itu. Jadi salah satu kisah yang sering kita dapatkan adalah bahwa Nabi Muhammad itu sebelum menjadi rasul pun sudah dikenal sebagai orang yang amin gitu. Dan siddiq, karena Nabi Muhammad ini tidak pernah berdusta gitu. Tidak pernah berdusta, bahkan ketika beliau sebelum menjadi seorang nabi dan seorang rasul, Nabi Muhammad Allah jaga dari sifat dusta. Karena kalau seorang nabi melakukan kedustaan, bagaimana dia akan dipercaya membawa risalah? Bagaimana orang-orang akan beriman bahwa yang bersangkutan memproklamirkan membawa risalah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya itu adalah at-tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Karena para nabi itu, para rasul, salah satu tugasnya adalah bagaimana menyampaikan risalah itu yang diterima melalui wahyu
agar sampai kepada umat. Kalau nabi bersifat tidak memiliki sifat tabligh atau kitman, menyembunyikan apa yang disampaikan, untuk apa menjadi nabi begitu. Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang, mengangkat seseorang menjadi nabi atau menjadi rasul karena Allah Subhanahu wa taala tahu menciptakan sifat tabligh pada seorang nabi dan rasul itu, sehingga apapun pesan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka pesan, perintah, larangan, bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala semuanya akan disampaikan kepada umatnya tanpa ada yang dihalangi sedikit pun. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak akan pernah takut dengan ejekan, hinaan dari orang-orang yang tidak suka. Karena para nabi dan rasul memiliki sifat tabligh tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-fatonah. Sifat fatonah ini dijelaskan oleh para ulama adalah wahia hiddatul aqli wa dzaka'uhu. Jadi cerdik, cerdas. Jadi sifat sifat fatonah ini atau sifat tabligh ini adalah bahwa para nabi dipastikan bisa sampai dakwah kepada umatnya. Nah, sifat yang keempatnya adalah al-fatonah. Tadi sudah disinggung bahwa al-fatonah itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ketajaman akal, ketajaman hati dan pikiran kepada para rasul. Karena kenapa para nabi dan rasul memiliki sifat fatonah? Para nabi dan rasul itu akan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang tidak beriman. Sehingga para nabi dan rasul harus membuat argumen, burhan akan kebenaran risalahnya. Maka 4 sifat ini wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan siapapun yang memiliki 4 sifat ini itu adalah merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memiliki sifat dari 4 ini, maka tidak mungkin mereka disebut sebagai nabi. Oleh sebab itu, dengan adanya 4 sifat ini, maka menjadikan para nabi dan rasul itu maksum atau terhindar dari segala dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Para nabi dan rasul semuanya terhindar dari dari dosa tersebut, baik mereka sebelum diutus sebagai nabi apalagi setelah mereka diutus sebagai nabi dan rasul, mereka terhindar dari sifat itu. Kemudian kita lanjutkan kembali penjelasannya dari musannif ini. Wa yastahilu jidduha alaihim, dan mustahil para nabi dan rasul ini disifati oleh sifat yang merupakan lawan dari sifat tersebut. Jadi mustahil. Oleh sebab itu 4 sifat tadi, ya, amanah, kemudian yang kedua adalah sidq, kemudian yang ketiga adalah tabligh, kemudian yang keempat fatonah. Ketika sifat ini melekat pada nabi dan rasul, maka mustahil ada sesuatu yang berlawanan dengan sifat ini ada melekat gitu. Jadi para mutakalimin menyebutnya ini sesuatu yang berlawanan, ya. An-naqidain ini tidak mungkin bertemu sekaligus dan tidak mungkin juga berpisah sekaligus. Jadi la yajtami'ani wa la yartafi'an. Tidak mungkin ada berbarengan dan tidak mungkin juga tidak ada berbarengan. Harus ada salah satunya. Kita akan mencoba menjelaskan tentang sifat-sifat yang mustahil, yang berlawanan dengan sifat yang wajib pada nabi dan rasul pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.